Halo teman-teman, selamat datang di Bedah Taktis kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. Kita bakal ngeliat gimana sebuah tim yang main cuma dengan 10 orang selama hampir 1 jam bisa nahan gempuran habis-habisan dari raksasa Prancis dan gokilnya keluar sebagai juara. Ini dia, anatomi kemenangan mengejutkan sang kuda hitam, Lens yang sukses menumbangkan PSG 1-0 di Trophy the Champions. Siapin diri kalian karena ini benar-benar sebuah masterclass soal kedisiplinan dan mental baja. Oke, coba lihat angka ini, 1.47. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah expected goals atau XG yang dibikin PSG di laga ini. 0 gol, padahal XG-nya 1.47. Buat kalian yang ngulik data bola, angka segini tuh normalnya garansi minimal 1 atau 2 gol bersarang di gawang lawan. Jadi fakta bahwa PSG pulang dengan tangan kosong dengan XG setinggi ini, wah, itu udah jadi petunjuk utama seberapa ajaibnya taktik Lens. Apalagi ingat, mereka bertahan hidup cuma dengan 10 pemain di lapangan. Kita masuk ke bagian 1, kejutan di Trophy des Champions. Nah, sebelum peluit kick-off bunyi, coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada PSG. Skuad asuhan Luis Enrique ini datang dengan status raksasa absolut. Mereka udah menangin trofi ini 4 musim berturut-turut dan lagi ngejar rekor gelar ke-15. Di sisi lain, ada Lens. Tim ini cuma pernah sekali nyicipin panggung Trophy des Champions, itu pun tahun 1998. Dan coba tebak, siapa yang ngalahin mereka 1-0 saat itu? Yaps, betul banget, PSG. Jadi, laga ini tuh nggak cuma soal angka trofi, tapi soal balas dendam dan membalikan naskah sejarah yang udah berdebu lebih dari 2 dekade. Lanjut ke bagian 2, efisiensi klinis Florian Thauvin. Mari kita bedah momen krusial di menit ke-32. Awalnya, jujur aja, ini kelihatan kayak peluang yang gagal. Mathieu Udol ngelepasin tembakan yang melenceng jauh. Tapi, disinilah letak kuncinya. Coba perhatiin special awareness atau kesadaran ruang dari seorang Florian Thauvin. Kualitas tingkat tinggi banget. Waktu bek PSG mungkin mikir ancaman udah lewat, Thauvin pinter banget nahan posisinya biar tetap onside. Dia baca arah bola liar itu secepat kilat. Nyamperin, dan dengan super tenang nyeplosin bola ngelewatin Matvei Safonov. Di level elit kayak gini, sepersekian detik kewaspadaan itu pembedanya. Dan Thauvin ngeksekusi itu dengan sangat brilian. Sekarang kita masuk ke bagian 3, krisis dan taktik 10 pemain. Sayangnya, euforia Lens nggak bertahan lama. Sepak bola tuh emang dinamis banget, dan coba lihat timeline bencana ini. Cuma 7 menit setelah gol Thauvin, boom, kekacauan terjadi. Menit ke-39, Kylian Antonio ngelakuin tackle telat ke Magnus Aklius dengan pull sepatu ngangkat. Wasit nggak pakai mikir 2 kali, langsung kartu merah. Bayangin, Lens tiba-tiba harus main hampir sejam penuh ngelawan tim sebuas PSG cuma dengan 10 orang. Dampaknya langsung kerasa. Sebelum turun minum, PSG nyaris banget nyamain kedudukan. Tembakan Desire Doué dari sudut sempit udah ngelewatin kiper, tapi bam, kena tiang gawang. Lens selamat berkat tiang, nutup babak pertama dengan keunggulan tipis. Tapi badai besar udah nunggu di babak kedua. Masuk ke bagian 4, dinding baja melawan statistik. Masuk babak kedua, game ini berubah drastis jadi kayak pengepungan total. Dan disinilah kita disuguhin masterclass pertahanan low block dari Lens yang benar-benar nolak buat nyerah. Secara statistik, PSG itu dominan abis. Mereka ngebombardir pertahanan Lens sampai 22 tembakan. Kayak yang kita bahas tadi, kualitas peluang mereka itu nyentuh 1,47 XG. Ditambah lagi, mereka unggul jumlah pemain selama lebih dari 50 menit. Tapi, coba lihat sisi sebelahnya. Lens ngebangun benteng pertahanan yang luar biasa rapat. 10 orang ini disiplinnya gila banget, dihantam ombak serangan berkali-kali, struktur mereka nggak goyah sama sekali. Ini bukti nyata teman-teman, kalau organisasi pertahanan yang solid tuh bisa mematikan statistik secantik apapun di atas kertas. Dan ngomong-ngomong soal 22 tembakan tadi, kita harus ngelihat gimana peluang-peluang emas ini malah kebuang sia-sia sama barisan depan PSG. Vichak Kvaratskhelia udah nebar ancaman dari awal, tapi berhasil ditepis. Magnus Aklius dapat ruang tembak, malah melenceng. Dan yang paling bikin fans PSG gregetan pastinya Ousmane Dembele. Bayangin, dari jarak sedekat itu tembakannya malah melambung jauh di atas mistar.
Sebagai analis, ngelihat high value chances kebuang kayak gini, kita bisa ngerasain momentum pertandingannya mulai geser. Setiap PSG gagal bikin gol, tembok konfidensi back Lens justru makin tebal. Nah, terus tibalah momen heart-stopping ini. Di menit ke-77, tekanan bertubi-tubi PSG kayaknya akhirnya jebol juga. Fabian Ruiz dengan tenang masukin bola, ngelewatin kiper Robin Reeser. Skuad PSG udah selebrasi tuh. Mereka mikir akhirnya dinding baja Lens rubuh juga. Tapi tunggu, bendera hakim garis naik. Selebrasi batal total karena ada offside waktu proses build up. Jebakan offside Lens ini kerja di momen yang paling krusial. Buat PSG yang udah diburu waktu, dianulirnya gol ini jelas jadi pukulan mental yang telak babat. Kalian pasti bisa ngerasain dong gimana frustrasinya pemain PSG saat itu. Dan puncaknya pecah di menit ke-87. Nuno Mendes ketahuan nyikut Mikel Skoras. Dan wasit langsung ngeluarin kartu merah. Wow, tiba-tiba kedudukan pemain imbang lagi, 10 lawan 10. Otomatis, tekanan berat yang dipikul Lens langsung hilang seketika. Bahkan, saking pedenya, Lens sempat berani keluar nyerang dan nyari gol kedua loh. Utdol sempat bikin gol lewat sundulan terbang jarak dekat, walau akhirnya dianulir karena wasit udah niup pelanggaran duluan. Tapi ya sudahlah, gol itu tau udah gak dibutuhin lagi. Mereka sukses bertahan sampai peluit akhir bunyi. Kita sampai di bagian 5, era baru Dino Topmeller. Jadi, apa sih makna kemenangan heroik ini buat gambaran besarnya? Coba kita tarik mundur sedikit ke masa transisi pelatih mereka. Musim lalu di bawah Pierre Sage, Lens itu penantang terdekat PSG buat ngejar gelar Liga 1 loh. Cuma selisih 6 poin dari sang juara. Plus nutup musim dengan trofi Coupe de France. Fondasinya mudah sekuat itu. Terus tongkat estafet pindah ke Dino Topmeller. Hebatnya, Topmeller ini nggak ngotak-ngatik sistem yang udah jalan bagus. Dia langsung nemuin formula kemenangannya sendiri, ngasih dampak instan, dan nyetak sejarah bawa pulang Trophée des Champions pertama buat klub ini sejak terakhir mereka gagal di tahun 98. Bener-bener smooth transition. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat nutup bedah taktis hari ini. Kalau Lens bisa nunjukin mental sekuat ini, organisasi pertahanan yang super solid dengan 10 orang dan sanggup bikin 22 tembakan lini serang elit PSG jadi nggak ada artinya, akankah dominasi taktis Dino Topmeller ini berlanjut di Liga 1? Dengan konfidensi yang lagi meroket tajam habis numbangin PSG di sini, mungkinkah musim ini jadi tahun di mana Lens akhirnya ngerebut takhta Liga dari PSG? Coba deh kalian pikirin sambil nunggu musim baru bergulir. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin analisis ini sampai habis dan sampai jumpa di bedah taktis kita selanjutnya.